Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khairi fattah ya alim bika nasta'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa suratil hamim malaikatil muqarrabin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf sebelumnya, ini saya baru selesai sholat gitu, karena memang alhamdulillah tahadus binikmah jadi imam tetap di masjid di sini di Bandung, jadi nggak bisa langsung habis sholat langsung pergi gitu, jadi kita biasanya zikiran bareng gitu. Insya Allah nggak terlalu terlambat. Dan ini kita sekarang sudah, kemarin sebelumnya sudah di pelajaran apa nih? 2 minggu yang lalu. Iya. Fi'il ya, fi'il sudah selesai. Fi'il. Nah, kita coba bahas ulang kembali masalah fi'il. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Ini ada di halaman, kita lihat nih, halaman 75. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fi'il itu, ya kalimah itu ada 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim, ada fi'il, ada huruf. Kalau isim, ya ada yang mu'rab, ada yang mabni, sudah dibahas sebelumnya. Nah, fi'il juga sama, ada yang mabni, tidak mengalami perubahan, ada yang mu'rab, mengalami perubahan. Nah, sehingga yang mengalami perubahan ini nanti ada tabel rufa, tabel nasab, tabel jazm kalau yang ada perubahan. Itu yang kalau yang tidak ada perubahan ya, yang mabni ya berarti nggak ada tabel itu. Yang mabni yang pertama adalah fi'il madhi. Ini sudah direkam belum nih? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Oke. Yang madhi itu mabni fathah. Harokatnya tetap fathah. Jalasa, dia telah duduk. Jalasa, sa fathah. Fataha, telah membuka. Alima, telah mengetahui. Syahida, telah bersaksi. Apalagi misalnya istaghfara, telah minta ampun. Apalagi zalzala, goncang. Apalagi ta'allama, belajar. Dan seterusnya, belakangnya itu selalu fathah. Maka dibilang mabniun alal fathi. Mabni fathah. Mabni fathah. Kalau fi'il amar, mabninya mabni sukun. Ya, fi'il amar mabninya mabni sukun. Ijlis, sukun, duduklah kamu. Qum, berdirilah. Qul, katakanlah. I'lam, ketahuilah. Iftah, bukalah. Gitu. Jadi kalau kita ketemu fi'il amar seperti qul, katakanlah, maka qul fi'il amar mabniun ala sukun, mabni ke atas harokat sukun, ke atas sukun. Sukun itu bukan harokatnya, sukun gitu. Nah, kalau kita lihat fi'il madhi misalnya doroba zaidun amron, doroba adalah fi'il madhi mabniun alal fathi, ya mabni ke atas fathah. Cuma gitu aja menjelaskannya gitu. Jadi tidak panjang. Nah, itu sedangkan kalau fi'il mudhari, nah dia baru ada pembagian ini fi'il mudhari itu ada rofa nanti itu karena dia mu'rob, ada nasab dan ada apa? Jazm tat. Ada jazm. Rofa, nasab, jazm. Kita ada rofa, nasab, jazm. Nah, nanti fi'il mudhari ini tanda rofanya dhammah belakangnya, tanda nasabnya belakangnya fathah, tanda jazm belakangnya sukun.
Ini yang mu'rab tuh fi'il mudhari, nanti akan seperti ini. Nanti akan dibahas di bawah. Ini sekilas seperti itu. Sekarang kita masuk ke fi'il, itu adalah ma dalla ala maknan, lafaz yang menunjukkan kepada sebuah makna, kemudian waktu rinat, dan dia itu diikuti si kata tersebut bisa manin dengan waktu. Jadi fi'il itu selalu ada kaitannya dengan waktu, sudah, sedang, ataupun akan. Ya, fi'il itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Kalau fi'il madhi, kata kerja yang sudah lewat. Kalau fi'il mudhari, kata kerja untuk sekarang dan yang akan datang. Kalau fi'il amr itu kata perintah yang waktunya tentu untuk yang akan datang. Gitu. Contohnya, doroba, yadribu, idrib. Kita sudah belajar pola-pola dasarnya gitu. Jadi ini cuma lewat aja. Doroba telah memukul, fil madhi, yadribu sedang atau akan memukul, idrib pukullah. Kata perintah, idrib. Nah, pola-pola dasarnya kita sudah 2 minggu lalu sudah belajar kan ya? Yang ini. Sudah, alhamdulillah Ustadz. Sudah, jadi kita lewat ini. Tinggal dicoba dicocokkan. Kalau mau satu orang boleh mengisi yang kosong di tabel itu, nanti di-share di grup. Nanti koreksi, nanti itu jadi patokan untuk semua. Nah, itu fi'il. Terus sekarang kita masuk ke fi'il madhi. Fi'il madhi itu madalla ala hadatsin madha wan qada. Lafaz yang menunjukkan kepada satu peristiwa, satu perbuatan yang sudah lewat, sudah selesai dilakukan. Contohnya nasara, yaitu telah menolong. Kemudian juga fataha, telah membuka. Kemudian juga zalzala, telah goncang. Taba'ada, telah berjauhan. Ya, dan banyak lagi. Nah, catatannya fi'il madhi ini mabni. Ya, mabninya mabniun alal fathi. Tetap harokatnya fathah. Mabni itu kan tetap. Jadi belakangnya fathah. Bagaimana penjelasan i'rabnya? Kalau versi Arabnya gini. Jalasa Aliun alal kursi. Ali duduk di atas kursi. Jalasa itu adalah fi'il madhi mabniun alal fathi. Aliyun fa'il marfu, dirofakkan. Alamatul raf'ihi, tanda rafa'nya ad-dhammatu dhammah li'annahu ismul mufrad, karena dia adalah isim mufrad. Nah, kemudian ala harfu jar, ala harfu jar, kemudian al-kursiyi majrurun bi harfi jar, alamatu jarrihi kasrah li'annahu ismul mufrad. Nah, atau kalau versi Indonesia yang lebih mudah, yang sebelumnya kita sudah pelajari, jalasa adalah fi'il madhi mabni fathah. Ya. Kemudian aliyun itu fa'il, i'rabnya itu rafa, isim mufrad, tanda rafa'nya dhamma, ala huruf jar, al-kursi majrur oleh ala, i'rabnya jar, isim mufrad, ya tanda jarnya adalah kasrah. Ya. Kemudian catatan berikutnya untuk fa'il yang pelakunya perempuan, ya, untuk pelaku perempuan, jadi kan kata kerja itu harus ada pelakunya. Jadi kalau kita katakanlah menemukan di dalam Al-Quran kata kerja gitu, fi'il, kita harus cari fa'ilnya, pelakunya, karena memang sepaket. Nah, sekarang kalau pelakunya perempuan, fa'ilnya perempuan, gimana? Nah, maka pada kata kerjanya tambahkan tak, taknis, tak yang menunjukkan perempuan. Atau disebut sebagai alamatut taknis, tanda bahwa dia pelakunya perempuan. Contoh, jalasa Zaidun, Zaid duduk, ya. Kalau perempuan jalasat, ada taknya, jalasat Hindun, ada tak. Tak di sini
Nanti i'rabnya gimana? Misalnya jalasat Hindun, jalasanya dulu kita bahas. Jalasa fi'il madhi. Terus mabni fathah. Terus taknya tanda perempuan atau alamatut ta'nis atau tak ta'nis saja boleh. Terus Hindun fa'il rofa isim mufrad, tanda rofanya adalah dhammah. Misalnya jalasa ar-rajulani, dua orang laki-laki duduk. Kalau perempuan jalasatil mar'atani, dua orang perempuan duduk. Aslinya kan jalasat sukun, tapi karena ada alif lam di depan, ya, alif lam itu sukun juga. Nah, sukun ketemu sukun juga bisa, maka kasih harokat yang pertamanya taknya di situ. Aslinya jalasat al-mar'atani, karena kalau dibaca kagok gitu, jadi jalasatil mar'atani. Itu tak taknis juga sama. Jalasatul labu, jalasatit talibat. Jadi yang pertama fi'il madhi adalah mabni alal fathi, mabni ke atas fathah. Yang kedua, kalau pelakunya perempuan dikasih tak, taknis. Ya. Yang ketiga, kita boleh tambahkan qad ya, pada fi'il madhi tersebut. Qad qamatis shalah. Nah, qad ini tidak ada pengaruh apa-apa ke fi'ilnya, nggak ada perubahan apa-apa. Cuma dia secara makna diartikan sebagai sungguh. Ya, berarti kata kerja itu lebih kuat gitu, lebih lebih apa? Lebih punya kekuatan di dalam pengungkapan itu. Lebih punya penegasan. Qad qamatis shalah, sungguh telah tegak salat. Ya. Kalau misalnya laqad ja'a, boleh pakai laqad. Itu tambah kuat lagi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, gitu kan? Qad kanat lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, gitu. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan coba latihannya, kita kerjakan. Kita tulis terjemahnya sama-sama. Ya. Kataba menulis, mafhum ya. Nanti yang mafhum kita enggak gitu. Kataba menulis. Kalau rattabat merapihkan. Ya, rattabat kita boleh tulis di situ. Rattabat merapihkan. Ya. Kemudian kalau istaiqadha, Bangun ya, Tat. ya istaiqadha bangun. Istaiqadha bangun. Iqtaraba mendekat atau dekat. Nah, berarti kalau yang ada tak di sini, berarti kita pastikan bahwa pelakunya itu muannas. Tobakhat, apa tobakhat? Memasak. Memasak. Fataha, Membuka bukan Ustadz? betul. Fataha membuka. Nanti kita bisa tulis di buku yang ada di kita, membuka terjemah. Allama, mengajarkan. Allama mengajarkan. Sami'a, mendengar. Ya. Asyraqat, terbit. Terbit. Asyraqat, terbit. Muncul, terbit. Ya. Katabat, Nulis. Tadi sudah. Menulis. Ahsana. Memperbaiki. Membaguskan. Membaguskan.
Kalau memperbaiki nanti aslaha. Oh. Islah. Marasa membiasakan. Marasa membiasakan. Kalau ijtama'a Kumpulkan bukan? terkumpul. Berkumpul. Ijtama'a berkumpul. Kalau mengumpulkan jama'a. Kalau ijtama'a berkumpul. Tarjama Menerjemah. menerjemahkan tarjama. Terus kalau istighfar Minta ampun. meminta ampun. Terus kalau kabbaro Membesarkan. bertakbir. Gitu. Bertakbir. Bertakbir. Nah, sekarang kita sama-sama titik-titik Hindun bil qalami. Kita nulis apa? Katabat. Katabat. Katabat pakai tak. Katabat. Katabat ya. Saya tidak pakai harokat ya, sudah ada di sebelah kiri. Terus titik-titik Zaidun minan naumi dari tidurnya mubakkiran. Apa? Istaqodo. Istaqodo. Istaiqadha. Bangun. Istaiqadha bangun. Titik-titik al-muallimani dua orang guru fil madrasati. Allama. Titik-titik aliyun al-baba. Fataha. Fataha membuka, Ali buka pintu. Qad sungguh titik-titik Allah qaulakum perkataan kalian. Kabbaro. Kan? Allah apa? Sami'a. Ahsanau. Sami'a. Sami'a mendengar. Sungguh Allah sudah mendengar perkataan kalian. As-sa'atu kiamat wan syaqqal qamar dan bulan sudah terbelah. Iqtarobat. Iqtarobat telah dekat. Kiamat sudah dekat gitu ya. Dan bulan sudah terbelah. Titik-titik ibu-ibu makanan. Memasak. Tobakot. Tobakot. Tobakot masak. Matahari dan minal masyrik dari sebelah timur. Terbit. Istaroj. Ashtarakot. Istaroj. Asyraqat. Nah, kenapa pakai tanda perempuan? Karena matahari itu muannas. Kalau bulan muzakkar. Asyraqal badrun alaina. Asyraqa kan? Asyraqa tidak pakai ta. Bulan. Kalau ini asyraqatis syams. Kemudian al-ustadu ar-risalata surat. Kataba. Hindun ghurfatan naum kamar tidur. Merapihkan. Nah, berarti apa itu? Rotabat. Rotabat. Zaid di dalam sholatnya. Ahsana. Kabbaro lebih pas. Bertakbir. Zaid bertakbir dalam sholatnya. At-taibu orang yang tobat itu kepada Allah setiap saat. Istighfar. Apa tuh? Istighfar. Istighfar ya. Orang olahraga di pagi hari di lapangan. Ijtama'a. Marosa. Lebih marosa. Kalau ijtama'a tidak ada objeknya. Ini ada riyadhah olahraga. Orang-orang membiasakan marosa olahraga di waktu pagi. Seorang penerjemah itu naskah. Naskah itu naskah. Terjemah. Terjemah. Qori itu Al-Quran.
Ahsana. Ahsana, membaguskan. Kaum itu untuk memilih pimpinan mereka. Berkumpul ijtama'a. Ijtama. Itu ya pilihannya seperti itu. Nah, kita bisa coba ini menjelaskan i'rabnya ya. Mungkin satu orang silahkan dimulai dari nomor 1 dulu. Ta'allamat at-talibatu, para pelajar putri mempelajari ulumaddini, ilmu-ilmu agama, fil jamiati, di universitas, qabla sanatain, 2 tahun yang lalu. Ya, qabla sanatain, 2 tahun yang lalu. Nah, ungkapan yang lalu biasanya menggunakan qabla. Misalnya setahun yang lalu qabla sanatin. Sebulan yang lalu qabla syahrin. Minggu lalu qabla usbu'in, dan seterusnya. Ya. Silakan satu orang mau mencoba. Boleh saya? Ya, boleh, silakan. Bismillah. Ta'allamati fi'il madhi mabniun ala fathi. Ta alamatut ta'nis. At-talibatu fa'il. Rofa jama' mu'annas salim, tanda rofanya dhammah. Uluma maf'ul bih, nasab, jama' taksir, tanda nasabnya fathah, wa huwa mudhaf. Ad-dini mudhaf ilaih, jar, isim mufrad, tanda jarnya kasroh. Fi harfu jar mabni ala sukun. Al-jami'ati majrur bi harfi jar, majrur oleh fi, jar isim mufrad, tanda jarnya kasroh, qabla dzaraf zaman, nasab. Sanata ini mudhaf, qabla mudhaf saja. Iya. Sanata ini mudhaf ilaih, jar, musana, tanda jarnya ya. Ya, bagus. Syukran. Sekarang nomor 2. Silakan. Nanti baik. Nanti di yang lain ditutup dulu speakernya, nanti yang menjawab yang membuka speaker supaya lebih enak suaranya. Silakan Bu. Bu Sri ya. Jalasa rojulani alal kursiyain. Jalasa ilmadi mabdiun ala fathi, arojulani fa'il, rofa, musana, tandanya alif. Ala huruf jar mabni, al kursiyaini majrur bi harfi jar, musana, tandanya ya. Iya, betul. Insyaallah. Baik, syukran. Ada lagi nomor 3? Silakan. Saya Ustaz. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Istaiqadha fi'il madhi mabniun 'alal fathi. Zaidu fa'il, isim mufrad rafa, fa'il rafa, isim mufrad dhammah. Min harfu jar.
An-naumi majrur biharfi jar. Jar isim mufrad kasroh. Mhm, mhm. Li Kemudian, huruf jar. Sholati majrur biharfi jar. Jar isim mufrad kasroh. Bahwa mudhof. As-subahi Ya. mudhof. As-subahi mudhof ilaih. Jar isim mufrad kasroh. Iya. Ya, baik. Berikutnya syukran tadi ada Ummu Dijah ya. Kemudian berikutnya silakan nomor 4. Satu lagi kita coba. Saya Ustadz. Boleh, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Katabat fi'il madi mabniun al fathah at-ta'nisu alamati at-ta'u alamatu ta'nisi hindun fa'iluhu mabniun ala domati marfu. Oh iya. Bukan mabni. Hindun fa'iluhu marfu'un wa alamatu raf'ihi domatun li'annahu ismul mufrad. Min harful jari harfu jari mabniun ala sukun. Ayyamani majrurun bimin wa alamatu jarhi kasratun li'annahu ismul mufrad. Risalata maf'ulun bih mansubun wa alamatu jarhi fathatun li'annahu ismul mufrad. Li harfi mabdun ala kasrati ummi majrurun bili wa alamatu jarihi kasratun li'anahu ismul mufrad. Ini mudhof ha mudhofun ilaih domirun muttasilun muttasilun mabniun ala sukun. Terus Fi harful jari mabniun ala sukuni. As-su'udiyati majrurun bifi wa alamatu jarihi kasratun li'anahu ismul mufrad. Ya. Nah, jadi jadi dari sini ke sini itu adalah pelajaran yang sudah pernah kita pelajari di Al-Munir 1A. Jadi kita tinggal murojaah i'rab-i'rabnya itu seperti apa. Nah, sekarang kita hanya membahas bagaimana menjelaskan i'rabnya fi'il madhi gitu. Itu seperti itu. Jadi pelajaran lama terus diasah, yang baru tadi nanti nambah lagi terus gitu. Karena ini dasar-dasarnya, kalau dari awal kita bingung, nanti ke depannya ya bingung juga gitu. Karena memang nahwu itu dia itu bersambung terus ininya, episodenya ya. Seperti film sinetron gitu. Itu seperti itu ya, itu sudah kita anggap selesai. Nah, kemudian kita lanjutkan ke fi'il mudhari. Tapi sebelumnya ada yang ingin bertanya? Ustaz tanya ini tadi kan asyamsu itu termasuk mu'anas ya. Kenapa al-qamar itu menjadi muzakkar? Yaitu disebut sebagai mu'anas majazi. Mu'anas majazi itu kita tidak tahu alasannya. Artinya sama'i. Sama'i itu ya kita dengar dari orang Arab begitu. Kenapa samaun langit itu mu'anas, ardun bumi mu'anas juga. Syamsun matahari mu'anas, qamarun bulan kok muzakkar. Itu najmun muzakkar, tapi rihun angin mu'anas. Gitu. Jadi jawaban yang paling memungkinkan karena kita dengar begitu dari orang Arab. Itu namanya mu'annas majazi. Nah, berbeda dengan mu'annas yang lain itu ada tandanya. Maktabatun, kenapa mu'annas? Ya ada tak marbutohnya gitu. Fatimah, kenapa mu'annas? Ya kan perempuan gitu. Nah gitu, kalau ini nggak bisa dijelaskan alasannya. Satu-satunya alasan adalah karena kita dengarnya begitu dari orang Arab gitu. Ada lagi? Itu padahal sama-sama benda langit ya, Tat? Sama. Ya, sama-sama benda langit.
Berarti kan bukan patokan bahwa benda langit harus muannas ataupun mudzakkar gitu. Ada lagi? Ya. Tat, itu mau tanya, itu kalau yang tadi kan kalau ha itu dhamir mutasil, tadi kan mabniun ala sukun. Kalau al muslimani itu kan ma-nya itu kan apa namanya? Dengan fathah ya, marfu'nya ya. Alif, Nah, alif. Alif ya. Alif. Nah, Ya. ini kadang-kadang kan ketukar-tukar gitu loh, Tat, antara sukun dan alif. Tat. Iya. Kalau yang mabni itu nggak ada yang pakai huruf. Mabni itu semua pakai harokat ataupun pakai sukun. Domah, patah, kasroh, sukun. Dan asli mabninya asli itu adalah sukun. Gitu. Nanti penggantinya domah, patah, kasroh. Nggak ada yang pakai huruf. Itu bedanya. Kalau yang mu'rob, ya ada yang pakai huruf, ada yang pakai harokat. Seperti musanna, tanda rofaknya pakai alif, pakai huruf, ya. Gitu. Bukan kenapa? Bukan sukun karena nanti kan muslimani, muslimaini, ya-nya juga sukun. Nanti kita bingung tanda rofaknya sukun, tanda nasab jarnya sukun lagi, gitu kan? Ya, tapi yang lebih tepat alif tanda rofaknya untuk musanna dan iya tanda nasab dan jarnya. Gitu. Jazakumullah, Tat. Ya, oh iya. Ada lagi tambahan? Ya. Nah, sekarang fi'il mudhari. Nah, baru fi'il mudhari ini ada rafa nasab jazm ya, berbeda dengan fi'il madhi tadi mabni fathah kalau fi'il madhi. Fi'il mudhari madalla ala hadatsin fi zaman takallum. Ya, jadi lafaz yang menunjukkan kepada satu peristiwa di zaman takallum, di waktu orang itu berbicara, atau hal wa mustaqbal, atau saat ini dan yang akan datang waktunya itu. Nah, kita sudah belajar polanya, misalnya doroba yadribu, nasara yansuru, alima ya'lamu, ini fi'il mudhari. Catatan fi'il mudhari, untuk fa'il yang muannas, gantilah huruf ya di awal jadi ta. Yajlisu Muhammadun menjadi tajlisu Hindun. Nah, kita coba lihat, kita bandingkan ya perbedaan fi'il madhi dan fi'il mudhari dalam kaitannya dengan perempuan sebagai pelakunya, muannas sebagai pelakunya. Kita bikin dulu tabelnya. Nah, ini. Nah, ini kita begini kan. Ini fi'il madhi. Nah, ini fi'il mudhari. Nah, di sini fi'il madhi misalnya jalasa Zaidun, Zaid duduk. Fi'il mudhari'nya yajlisu Zaidun, Zaid duduk. Nah, jalasa Zaidun, yajlisu Zaidun. Nah, kalau untuk pelakunya muannas perempuan, ya, untuk fi'il madhi tambahkan tak jalasat Zaidun. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Jalasat Hindun, kok Zaidun. Nah. Jadi kan tambahkan tak di belakang fi'il madhi. Gitu. Jalasa Zaidun, jalasat Hindun. Kalau mudhari yajlisu Zaidun, ya-nya itu yang digantiin tak. Tajlisu Hindun. Gitu. Nah, gitu. Jadi jangan dicampur ya, misalnya kita bilang tajlisut gitu. Nah, dicampur. Ini tidak tepat karena tak di sini hanya berlaku untuk fi'il madhi saja. Ya, jadi cukup dengan mengganti
ya-nya jadi tak di depan. Tuh. Tajlisu. Tapi tak ini bukan tanda perempuan, cuma kita bisa identifikasi bahwa nantinya itu pelakunya perempuan. Misalnya lagi, kataba nulis Zaidun. Nah, mudhari'nya apa? Kataba. Yaktubu Zaidun. Berarti kalau fi'il madhi Hindun yang nulis, maka kita bilang Katabat. nah, katabat Hindun. Jadi pakai tak di belakang, tanda perempuan. Nah, gitu. Terus ya jelisunya, yaktubunya Hindun menjadi Taktubu. taktubu Hindun. Nah, begitu ya perbandingannya fi'il madhi dan fi'il mudhari itu seperti itu. Ada pertanyaan? Cukup. Izin tanya Ustaz. Ya, Angga silakan. Kalau fi'il mudhari itu kan tadi untuk sekarang dan akan datang. Itu bisa kelihatan tidak, misalnya sekarang dengan akan datang itu bisa kelihatan nggak? Ya. Jadi kalau polos begini ya jelisu itu sekarang ataupun berkesinambungan. Nah, itu jadi umumnya ketika polos gitu ya jelisu, yaktubu itu sekarang. Kalau untuk yang akan datang ditambahkan sa, akan. Saya jelisu. Nah, Zaid akan duduk. Nah, gitu. Ataupun saufa. Saufa akan juga. Nah, saufa ya jelisu akan duduk. Zaidun Zaid. Saufa. Gitu. Itu bisa ketahuan dengan itu, afwan. Ataupun bisa ketahuan dengan dzaraf nanti. Kita kasih dzaraf. Ya jelisu Zaidun al-an. Zaid duduk sekarang. Al-an kan dzaraf, nasab. Ya, tanda nasab fathah. Atau Zaid akan duduk besok, godan. Kasih dzaraf. Nah, itu. Afwan, ada lagi tambahan? Lanjut. Nah, jadi untuk perempuan tinggal kasih tak. Ya jelisu Muhammadun tajlisu Hindun. Ya jelisu rojulani tajlisu at-talibatani tajlisu. Ya jelisu tulab tajlisu at-talibat. Ya, catatan yang pertama, gantilah ya jadi tak di awal kalau pelakunya perempuan. Yang kedua, untuk jamak taksir yang ghair akil. Ghair akil itu tidak berakal, maksudnya bukan orang gitu, benda-benda, jamak benda ataupun hewan gitu, jamak taksir yang bukan orang. Ya, kita jadikan dia muannas. Contoh, tampil lagi. Misalnya sakoto jatuh, kolamun pulpen jatuh. Yaskutu kolamun pulpen jatuh. Nah, pulpen ini mudzakkar ya, pulpen ini mudzakkar, maka dia bilang sakoto. Ya, karena pulpen kan kolam nggak ada tamar butohnya. Kita mudzakkar. Nah, tapi kalau pulpen ya, kolamun jamaknya apa? Aklamun. Nah, kata aklamun itu muannas. Kenapa? Karena aklamun adalah jamak taksir yang ghair akil, bukan orang. Maka kita bilang pulpen jatuh menjadi apa? Sakotot pakai tak taknis, aklamun. Gitu. Yaskutu aklamun menjadi taskutu aklamun. Gitu. Jadi kaidahnya kullu jam'in ghairi akilin muannasun. Semua jamak ghair akil
mau jamak taksir ataupun jamak muannas itu adalah muannas. Baitun muzakkar, tapi buyutun rumah-rumah itu muannas. Misalnya masjidun muzakkar, tapi masajid, masjid-masjid itu muannas. Pokoknya jamak dari benda-benda itu muannas semuanya nanti kategorinya. Bisa difahami? Ya, tambahkan. Nah, berarti tadi catatan berikutnya tadi untuk jamak taksir yang gurakil atau jamak gurakil bisa jamak taksir. Kalau jamak muannas ya sudah fasih muannas. Kita gunakan ta. Tanamul uyun, mata tertidur. Uyun jamak dari ain. Watan kadirun nujum, dan bintang-bintang tenggelam. Wa anta hayyun qayyum, dan engkau hayyun, zat yang maha hidup, qayyum, yang tidak butuh kepada siapapun, kepada apapun gitu. Jadi mata itu ya tentu ada tidurnya, bintang ada tenggelamnya, bulan, matahari juga, tapi Allah hidup terus. Qayyum ya, tidak butuh pada apapun, senantiasa mengurus makhluknya. Terus kita bisa tambahkan sa ataupun saufa yang artinya akan. Misalnya sayadhabu Zaidun, Zaid akan pergi. Saufa yadhabu, Zaid akan pergi, gitu sama. Cuma kalau sa itu lebih dekat waktunya, kalau saufa lebih jauh. Ada pertanyaan? Ya, kita lanjutkan. Kita sama-sama latihan soal. Kita terjemahkan sebelah kiri. Yusafiru, apa itu yusafiru? Safar, melakukan safar, perjalanan yang jauh, safar. Nanti orangnya namanya musafir. Yahtaju, Membutuhkan. Membutuhkan. Yal'abu, Bermain. bermain. Nanti tulis ya di situ supaya nambah kosakata. Yan tanamu tadi tidur. Yanzilu turun. Yarkabu mengendarai atau naik gitu. Karena nanti menumpang kendaraan tidak mesti mengendarai, itu yarkabu. Misalnya Zaid naik pesawat, yarkabu Zaidun at-ta'iratan. Yu'minu, beriman, mafhum. Yaktubu, menulis. Yata'allamu, tata'allamu, belajar. Yafhasu, mendiagnosa. Kalau ada dokter, yafhasu tabib. Yukassiru, memecahkan. Yukassiru, memecahkan. Yaqra'u, membaca ya. Mafhum. Yuniru, menerangi. Yasjudu belum, Ustadz, sujud ya? Yasjudu sujud. Yasjudu sujud. Yuniru, menerangi. Ya, nanti sosoknya yang menerangi Munir namanya. Berarti Al-Munir. Yanfa'u, memberi manfaat. Yatanawalu, menyantap. Ya, kalau ke makanan, dia bisa makanan, bisa minuman, menyantap atau menikmati gitu. Yaskunu, tinggal. Yagsilu, mencuci. Kalau mandi, yagtasilu. Tadi yaqra'u apa, Ustadz? Punten. Membaca, Bu. Ada yang terlewat tidak? Coba ditanyakan lagi. Yukassiru, memecahkan. Yasjudu, sujud, Ustaz. Betul, yasjudu, bersujud. Ada lagi yang terlewat? Cukup. Ya.
Sekarang kita masuk ke ininya, soalnya. Titik-titik hamba itu kepada rahmat Tuhannya. Yahtaju membutuhkan. Yahtaju. Nah, ini kita kalau belajar nahwu itu biasanya suka diselingi di samping pelajaran-pelajaran yang pokok itu biasanya suka ada selingan-selingan catatan-catatan yang bagus untuk kita simpan ya. Di antaranya kata kerja itu banyak kata kerja yang dia itu harus berpasangan dengan huruf jar. Ya, seperti ini yahtaju itu harus berpasangan dan ila nantinya. Yahtaju ila. Ya. Misalnya laki-laki butuh kepada perempuan. Yahtaju ar-rajulu mudzakkar rafa fa'il yahtaju ar-rajulu ilal mar'ati kepada perempuan. Gitu. Jadi ada ilahnya. Sepasang. Terus Zaid titik-titik ilal Irak ke Irak. Gimana? Yusafiru. Yusafiru Zaid safar ke Irak. Kemudian nomor berikutnya afwan sebentar. Nah itu. Kemudian para santriwati ilmu-ilmu agama. Tata'allamu. Tata'allamu at-talibatu ulumaddin. Al-muslimuna billahi kepada Allah. Yu'minu. Ini juga pasangan ya. Kalau beriman itu ada bi-nya nanti. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Atau misalnya rukun iman an tu'mina billahi. Terus titik-titik atfal anak-anak kurotal kodam sepak bola. Yal abu. Kuroh itu bola, kalau terjemah harfiahnya kuroh itu bola, kodam itu kaki, bola kaki, football, sepak bola. Nah, ada juga kurotur rishah. Rishah itu bulu, bola bulu, maksudnya bulu tangkis gitu. Kurotur rishah. Gitu. Saya ingat teman saya, saya mau ngasih nama anak saya bagus kurotur rishah katanya. Iya, apa artinya kurotur rishah itu sembarangan aja. Itu bulu tangkis ya. Kurotur rishah bulu tangkis. Nah, titik-titik dokter al-maridu orang sakit. Yafhaso. Yafhasu. Ya. Terus dua orang penumpang itu rokiban, dua orang penumpang. Sayaratar rukab. Mobil penumpang, mobil umum maksudnya sayaratar rukab. Berarti yarkabu. Ya. Titik-titik al-matar hujan minas sama dari langit. Yanzilu. Iya. Yanzilu. Terus titik-titik anak itu arisalah atas surat liwalidayhi untuk kedua orang tua. Mudhari'nya yaktubu. Titik-titik hindun di atas kasur. Tanamu tidur. Nah, al-muslimu lillahi kepada Allah. Nah, kalau sujud pakai lam lillah. Bukan pakai ila gitu ya. Tapi pakai li. Yasjudu bersujud lillah kepada Allah. Terus Al-Quran, al-muqri'un para qari. Yaqra'u membaca Al-Quran, yaitu para qari. Ini subjek atau fa'ilnya al-muqri'un. Al-tifal anak kecil itu zujajata kaca bikuratihi dengan bolanya dia. Yukasiru memecah. Allahu
Qulubas shalihin, hati orang yang soleh. Yuniru. Yuniru. Allah ilmunya orang-orang soleh. Yanfa'u. Yanfa'ullahu. Al-jaddatu nenek, al-atbaq piring-piring. Mencuci, yagsilu. Yagsilu. Nah, ini yagsilu kita rubah jadi tak ya, tagsilu. Nah, kita revisi tagsilu. Zaid di kampung fil qaryah. Yes. Tinggal. Yaskunu. Yaskun. Abdullah al-asya. Asya itu makan malam. Yatanawalu. Yatanawalu. Nah, itu ya. Fil madhi dan fil mudhari'nya. Nah, terus ini cocokkan di yang berikutnya, ini mudah ya. Dicocokkan misalnya kata ba, nanti pasangannya apa? Yaktubu gitu. Ini mudah, insyaallah bisa dicoba nanti kalau ada yang berminat di-share di grup satu orang, nanti bisa jadi setelah dikoreksi bisa jadi ini panduan buat yang lain. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan di minggu depan di fi'il amar, kemudian isim-isim yang mu'rab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Saya tutup grupnya.